Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afdal Dinil Haq dari Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Prodi Kesrek. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan makalah yang telah saya buat, yaitu tentang pengertian filsafat olahraga. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian filsafat olahraga. Filsafat secara etimologis berasal dari kata Yunani, terdiri dari kata pilien yang artinya mencintai dan sophos yang berarti kebijaksanaan. Filsafat olahraga adalah cabang dari ilmu filsafat yang berupaya menganalisa konsep akan olahraga sebagai kegiatan manusia. Menurut para ahli, filsafat olahraga diartikan berbeda-beda. Adapun menurut Edward Rich Rosek, berpendapat filsafat olahraga ialah ilmu filsafat yang senantiasa menyelidiki hakikat olahraga aktif yang berkaitan dengan seluk-beluk gerak yang dilakukan dalam olahraga, dan hakikat olahraga pasif atau penghayatan terhadap olahraga. Yang kedua yaitu ruang lingkup filsafat. Filsafat bisa dipahami dari berbagai sudut pandang, yaitu sebagai pandangan hidup, metode berpikir, atau sebagai sebuah ilmu terkait dengan kedudukan filsafat. Ilmu filsafat adalah ilmu yang dinilai istimewa. Adapun untuk ruang lingkupnya, yang pertama yaitu objek material filsafat. Objek material filsafat terbagi menjadi dua sifat, yaitu bersifat umum dan bersifat khusus. Yang pertama yaitu bersifat umum, terdiri dari metafisika, epistemologi, aksiologi, estetika, dan lain-lain. Yang kedua bersifat khusus, yang terdiri dari kata filsafat kehutanan, filsafat sejarah, filsafat ilmu, filsafat hukum, filsafat bahasa, filsafat politik, dan ideologi. Yang kedua yaitu objek formal filsafat yang diartikan sebagai sudut pandangan yang ditunjukkan pada bahan atau penelitian atau pembentukan pengetahuan itu, atau sudut objek material itu ditinjau. Objek formal suatu ilmu tidak hanya memberikan keutuhan suatu ilmu, tetapi pada saat yang sama membedakannya dari bidang lain. Setelah itu, kita masuk ke rumusan masalah yang ketiga, yaitu sejarah perkembangan filsafat. Sejarah perkembangan filsafat olahraga dibagi dalam beberapa periode atau masa. Yang pertama, zaman Yunani klasik. Filsafat Yunani yang memegang peran krusial dalam sejarah peradaban manusia. Yang kedua, zaman pra-Yunani kuno. Mitologi dianggap sebagai dasar kuat untuk menjelaskan segala sesuatu dalam alam. Yang ketiga, Yunani kuno. Pada zaman ini tidak lagi dikuasai oleh mitos-mitos, melainkan logos atau rasio. Yang keempat, zaman Sokrates. Para tokoh peran Sokrates ini dikenal sebagai filsuf alam. Yang kelima, filsafat abad pertengahan, abad 6 sampai 15 Masehi. Abad pertengahan ini ditandai dengan teosentrisme dan para pengemban utama adalah para teolog. Yang keenam, kelahiran ilmu pada zaman Renaissance. Pada zaman ini ditandai sebagai zaman kebangkitan dan kelahiran kembali perkembangan peradaban. Dan yang ketujuh, zaman modern. Pada masa ini muncullah berbagai pemikiran Yunani, antara lain rasionalisme, empirisme, dan kritisme. Yang kedelapan atau yang terakhir, zaman kontemporer. Pada abad ini tugas filsafat bukanlah membuat pernyataan-pernyataan tentang suatu khusus, tetapi memecahkan persoalan yang timbul akibat ketidaksepahaman dalam bahasa logika. Itulah pembahasan dari makalah ini. Dan kesimpulan dari makalah ini yaitu filsafat adalah suatu usaha untuk memahami hakikat atau mempersoalkan suatu isi secara kritis guna menyelesaikan suatu masalah atau problema dan memperoleh pengetahuan pada suatu bidang tertentu. Dan ruang lingkup filsafat adalah segala sesuatu lapangan pikiran manusia yang sangat luas, bersama dapat dipandang sebagai pandangan hidup, metode berpikir atau sebagai ilmu dan ruang lingkup filsafat. Dan itulah yang dapat saya sampaikan pada penjelasan video kali ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.